Iya, memang. Andai gini Pak Jemi ya, andai cuma doktrin dari Yesus aja yang diambil, itu nggak ada yang bertentangan loh dengan Islam. Sama ya. Coba, Bang, ya? iya, Anda ambil aja yang merah-merahnya semua di kitab Anda itu melewati aplikasi, itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, nggak ada. Coba ajaran saya dia. cobain Bang. Malam atau besok saya cobain Bang, pengen tahu. Iya, coba yang merah-merahnya aja. Nanti kalau Pak Jemi mau ditanyakan kepada saya apa tentang masalah apa, di mana ayatnya, adakah di Al-Qur'an, saya pasti bantu jawab. Gitu. Ya, makasih Bang. Contoh kayak gini, dia mengucapkan, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel." Ada nggak di Qur'annya? Ada. Quran surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Tulisan merah Yesus tuh, tulisan merah perkataan Yesus ternyata ada di Quran. Sama, aku diutus hanya untuk Israel. Terus kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada nggak di Qurannya nih? Sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada. Yesus atau Nabi Isa mengatakan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64 atau di Maryam 36, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Tuh, inilah jalan yang lurus. Di Lukas 4 nomor 8 tulisan merah, sembahlah Allah kata Yesus. Ternyata ada di Al-Qur'an ajaran Nabi Isa. Gitu. Dia nggak pernah bertentangan Pak Jemi. Hampir sama ya Bang ya. Hampir sama ya Bang ya. Kalau Anda tapi kan gini Bang, cuma Anda ambil merah-merahnya itu aja, itu nggak akan ada yang nabrak Islam. Kalau ambil semua perkataannya gitu kan. Iya, gitu kalau ya. Anda yang merahnya aja, yang Anda ambil perkataan Yesusnya aja semua gitu, nggak ada yang nabrak Islam. Tapi kenapa gini Bang, yang soal abang tadi, kita kan tahu bahwa memang Yesus itu memang aslinya kan ditujukan buat Bani Israel kan, memang itu betul. Saya akui itu banyak ayat seperti itu, bukan satu aja lah, mungkin banyak, ada 4-5 deh yang mengatakan seperti itu ayatnya ya. Tapi kan kita juga harus melihat juga Bang, bahwa juga ada ayatnya bahwa mengenai Dia yang dibuang oleh dari batu penjuru, dibuang oleh ininya, mengenai Dia dibuang oleh kaumnya, banyak juga Bang ayat seperti itu yang menunjukkan bahwa memang namanya Yesus atau Isa Masih itu bukan khusus buat Israel gitu loh Bang. Ada ini Bang, saya nggak itu. Para nabi itu bagaikan bangunan yang disusun dengan batu gitu. Itu para nabi. Mereka menyampaikan firman Tuhan, disusun itu bagaikan membentuk dari rumah, yang mana rumah itu tersusun dari batu gitu. Nah, Yesus itu adalah salah satu batu yang dibuang. Iya. Dibuang, makanya kan ada tuh di Korintus Anda. Ya, jadi banyak, makanya kata Nabi kami sebenarnya para nabi itu bersaudara gitu. Hanya ibunya saja yang beda. Padahal mereka disusun dalam satu bangunan. Makanya saya bilang nggak ada ajaran Yesus nabrak Islam, nggak ada. Kalau kita ambil yang merahnya aja. Tapi kalaunya udah ke Yohanes 1 pasal 1, ini perkataan Yesus bukan juga malah dipakai. Kan melenceng udah di situnya. Makanya ambil aja yang merahnya aja gitu. Yang merahnya aja, nggak ada nabrak Al-Quran. Nanti saya cobain. Cuman untuk sementara saya ngebantah yang seperti tadi Bang, mengatakan bahwa ajaran Isa Al-Masih atau Yesus itu khusus buat Israel, Bani Israel. Maka kan ada beberapa ayat yang bisa ngebantah itu loh Bang. Memang ada beberapa ayat yang mengatakan bukan 1-2, memang banyak ayat mengatakan bahwa namanya Yesus itu, Yesua itu atau Isa Al-Masih itu memang khusus buat
bangsa Israel. Tapi ada beberapa ayat juga yang kalau kita melihatnya gitu, itu bahwa dikatakan itu bukan buat Bani Israel aja gitu loh, Bang. Itu ya mungkin kata orang ya itu mah doktrin lah. Coba lihat di mana pernah Yesus memerintahkan beritakanlah ke semuanya itu. Kalau Markus 16 nomor 9 kan itu nggak ada teks aslinya. Ya, yang abang bilang apa namanya? Itu kan nggak ada teksnya. Buanglah ayat itu satu. Iya itu. Tapi nanti saya coba cari lagi ya bang ya. Saya udah sempet dengar sempet lihat-lihatin nanti yang ayat yang begitu. Nanti kalau ketemu lagi deh. Saya itu ya bang ini ayat ini gitu ya. Yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan khusus buat Bani Israel aja ya. Nanti saya cariin deh. Boleh. Kalau dikaji ajarannya aja, tulisan yang merahnya Anda baca. Jangan terpengaruh dengan tulisan hitam-hitam itu. Coba Anda ambil yang semua merah yang aja. Merah. Iya. Semua yang merah aja. Itu nggak ada bertentangan dengan agama Islam yang diajarkan Yesus itu. Nggak ada masalah. Setelah Kristen dan Paulus aja muncul jadi kacau semua. Nyalahin Paulus kayak Bang Juma lagi aja. Ya iya, Yesus udah bilang ya Tuhan itu Esa, tiba-tiba 3 dalam 1. Makanya saya sarankan ke Pak Jimmy ya tulisan merah dari kitab Anda itu nih, tulisan yang kayak gini nih ya. Nih. Ya, teman-teman. Nih. Tulisan merah nih. Nah. Ini aja yang diambil gitu loh. Ya, apa yang dikatakan Yesus, nggak usah yang hitam-hitam ini, ya. Maksud saya, jadi kalau Anda baca yang merahnya aja itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam, Pak Jimmy. Kayaknya emang enggak deh. Saya juga kadang-kadang suka perhatiin kayaknya enggak deh. Kalau soal itunya enggak deh. Emang betul lah bang. Kalau secara garis besarnya begitu ya bang ya. Kan saya juga kadang-kadang suka baca gitu ya. Kayaknya enggak kalau soal itu ya. Saya setuju deh sama abang. Cuma nanti lebih pasti saya pelajari saya nanti cobain bacain lagi gitu. Iya. Tapi gini bang, aku mau nanya lagi. Memangnya dalam Al-Quran abang gitu, emang pernah dikatakan bahwa kami ini orang Kristen aliran sesat atau orang kafir? Karena pasti aku mau nanya. Ada. Pak Jemi gini ya. Saya mau jelaskan sesuatu sedikit sama Pak Jemi ya. Tapi jangan tersinggung gitu ya Pak Jimmy ya. Saya harap jangan tersinggung. Lanjut aja bang. Lanjut. Jadi biasa tuh ya kita membaca Al-Fatihah ya setiap harinya. Ya, surat pertama Al-Quran. Ya kan. Di situ dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, terus jalan seperti apa? Jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi, jalannya orang soleh dan jalan orang yang bertakwa. Kan kayak gitu tafsirnya menurut Jalalain. Ya. Nah, terus ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai. Iya. Dalam tafsirnya siapa yang dimurkai ini? Ini adalah Bani Israel yang selalu membunuh para nabi. Jangan Nabi Zakaria habis, Nabi Yahya habis. Yohanes Pembaptis ya bang ya. Iya. Ya, itu ya. Habis kalau tidak sesuai dengan selera Yahudi, habis itu nabi. Gitu. Makanya jalan yang dimurkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukanlah jalan yang sesat. Jalan yang sesat di sini ya Pak Jami, sesuai dengan tafsir Jalalain itu adalah Kristen. Oh, menurut tafsir Jalalain mah. Iya. Jadi seperti itu, jelas. Ya, itu di tafsir. Tapi maksud aku gini loh bang, maksud aku
kan aku juga ini sambil buka juga nih. Tadi sambil Bang Yusuf bacain, aku sambil buka juga. Maksud aku teh itu kan tafsir Bang, tafsir ya, namanya tafsir Al-Jalalain atau siapa ya, atau Al-Qurtubi atau siapa. Maksud aku di Al-Qur'annya secara jelasnya gitu, secara gamblangnya, Kristen itu menyembah berhala atau Kristen sesat, kayaknya nggak ada deh Bang. Tapi ya nggak tahu, coba. Baik, Kak, sebenarnya sih Al-Qur'an mengambilnya secara global juga. Kayak gini ayatnya itu Pak Jemi, Quran surah Al-Maidah ayat 72 dan 73. 72, 73. Al-Maidah ya. Gimana Bang, lanjut Bang? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Itu satu ya. Al-Maidah berapa tadi Bang? 72 dan 73. 72 dan 73. 73-nya aku sambil lihat ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh. Allah 1 dari yang 3 gitu kan. Itu ya. Salisu salasah itu 3 dalam 1 maknanya, Pak. Loh, 3 dalam 1. Maksudnya Pak? Iya. Kalau di sini mah aku sendiri baca di sini. Sudah di ini loh Bang. Di yang Abang biasa buka. Dikatakannya 1 dari 3 ya Bang ya. Kalau 1 dari 3, gak boleh juga ditunjuk salah satunya. Nah, kebalikannya maksudnya itu salisu salasah, kebalikannya gak boleh juga dia 3 dianggap 1. Itu maknanya. Jadi semua konsepnya kena di situ. Mau kayak gimana pun. Sebentar aku motong. Kalau yang 1 dari yang 3 itu kan bukan Kristen Bang. 1 dari yang 3 Unitarian. Kan ada yang nganggap Yesus sebagai apa? Yesus only, utusan. Ada yang menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Kayak gimana pun bolak-baliknya rumusnya salisu salasah, 1 dari yang 3 dari yang 1. Itu kena semua doktrinnya yang dimaksud. Mau berputar kayak gimana pun, apapun jenisnya, kalau pahamnya seperti itu tetap kena gitu. Udah, berarti ayat itu aja Bang. Selain itu udah itu aja. Kalaunya Kristen secara spesifik diucapkan dalam Al-Qur'an yang nggak ada. Kalaunya Nasrani ada, karena kan Nasrani dulu pernah ke Arab gitu loh. Oh, Nasrani. Tapi kan Nasrani beda Bang, bukan Kristen Bang. Yang aku tahu nih. Aku kan belajar. Ya, pecahannya kan 2 jalur, ada yang ke arah Arab, ada yang ke arah Yunani, kan kayak gitu. Setelah dari Antioquia itu. Bukan, maksud aku gini loh Bang. Aku kan pernah nih ngobrolin soal ini sama Bang siapa ya? Antara Bang Dito atau Ardi deh. Kalau yang namanya Nasrani itu kan, kalau Nasrani yang zaman awal itu memang Nasrani itu mengikut Yesus yang keturunan Yahudi. Tapi nanti ketika di abad keempat itu di daerah sekitar daerah Timur Tengah, aliran baru Bang, aliran baru yang begini loh, itu bahwa yang namanya Yesus itu adalah ciptaan gitu. Jadi bukan Tuhan, ada seperti itu. Nah, itu yang disebut bidat. Saya lupa di ininya, di catat atau enggak waktu itu. Ada aliran itu loh Bang. Nasrani kalau menurut Kristen bukan Kristen. Salah satu aliran bidat. Sama seperti Doceisme, Marcionisme, Arianus gitu loh Bang. Ya jadi hanya ayat-ayat seperti itu. Kalaunya Pak Jemi memintanya itu tertulis Kristen, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, karena hanya ada Nasrani,
terus konsepnya secara global dikatakan Quran gitu. Salisu salasah tadi. Artinya kan Al-Quran itu di situ mengetahui salisu salasah. Nasrani ini banyak atau Kristen ini banyak sektenya gitu. Itu ya hebatnya Allah Subhanahu wa taala di situ. Banyak banget. Kadang-kadang kalau satu komal juga pusing sendiri saya. Iya. Ini beda, kadang berantem, makanya saya banyak diem. Makanya beda-beda kan setiap Kristen. Makanya Allah mengatakan salisu salasah, kayak gimana pun diputar ya. Sektanya banyak itu Allah katakan. Tahu dia. Ya udah nanti saya cobain malam Bang. Lihat. Iya boleh lah. Khusus secara khusus. Boleh. Kapan saya mampir lagi. Tapi nanti boleh Pak Jemi. Ya, semangat ya. Mau ngebantah ya. Tapi saya nanti mau naik lagi nanti besok atau lusa mau ngebantah yang bukan ngebantah, maksudnya nunjukin ke Abang bukti bahwa yang namanya kan Abang kan tadi bilang bahwa yang namanya Yesus Isa Al-Masih itu khusus buat Bani Israel kan. Saya bilang kan ya saya ngaminin betul bahwa ada beberapa ayat. Tapi saya juga nanti mau bawa ayat yang mengatakan kebalikannya gitu loh. Ya boleh kalau ada ya silahkan. Ya. Oke. Udah itu aja Bang. Ada lagi Bang? Oh itu aja dulu Pak Jemi. Ya. Oke. Makasih ya Bang. Cakep. Ya. Oke. Ya, selamat malam Pak Jemi. Malam Bang. Aduh. Iya teman-teman masih pembatasan nih. Mentok banget nih. Mentok 6,4 ribu. Halo Pak, selamat malam. Di mana itu? Malam. Di mana Pak? Terang kayak gitu. Ya. Selamat malam Bang. Iya. Anda di mana itu? Kok terang? Malam di situ. Ya, udah malam. Udah malam juga ya? Iya. Dari Kristen Pak? Ya, dari Kristen. Boleh kalau kita mau diskusi nih, silakan. Ya. Kalau Anda mau bertanya atau mau ditanya, ya silakan. Ya, baik. Ya, ini dengan Pak Ustaz siapa ya? Saya Yusuf, nama saya Yusuf. Oh ya, Pak Yusuf ya. Ya, baik. Ya, ini namanya ya kayak Kristen juga ya. Kayak Kristen ya nama saya. Walah, masa Yusuf itu nama Kristen? Oh, Joseph kali, kalau Joseph kan Kristen, Yusuf bukan lah. Ya, baik, malam. Nah, mulai. Nah, ini aja kan, nah, ini bukan berarti kita saling mengkritisi ataupun kita saling mengkaji atau saling menyalahkan satu dengan lain sama, tapi ya saya perlu ya ada tadi saya dengar tadi yang menyangkut dengan yang kalian katakan Pak Yusuf dengan Pak Jimmy tadi ya. Tertarik. Nah, menyangkut dengan ya kalau menurut saya itu persoalan yakin dan meyakinkan. Nah itu disebut dengan agama baik itu Kristen maupun Islam. Nah, menurut pikiran secara iman Kristen. Bapak bisa dikencangin suaranya Pak? Gimana? Agak kencang sedikit suaranya gitu. Oh gitu ya. Pelan ya. Sorry. Karena gini, ya menurut secara iman Kristen dan iman Islam, ya misalnya kita saling mengkaji atau saling intervensi atau saling menyatukan, yang menurut saya itu
pada pribadi, semua yang namanya umat dunia, umat manusia itu kan mengamankan sesuatu yang menurut kepribadian atau dirinya, bahwa apa yang sudah menjadi itu harus dipastikan. Nah, yang selama ini saya ikuti setiap argumen, misalnya saling mencari solusi terbaik untuk tidak saling menjatuhkan atau saling sinis satu sama yang lain. Karena menurut saya itu arahan instruksi dari setiap agama kita, tujuan tetap satu, ya kan, seperti dia Bang Yusuf ya. Nah, yang menurut saya yang menjadi yang saya ikuti selama ini, setiap para pengadu argumen baik Islam Kristen maupun teman-teman yang lain selama kita ikuti, saya katakan istilahnya jangan membangun satu isu ataupun masukan yang istilahnya atau debatan yang saling menjatuhkan atau saling menguji salah satu. Harusnya yang saya mau ingin tanyakan, itu kita menggaji suatu posisi substansi yang harus sama antara Islam dengan Kristen itu meraih sukses dalam meyakinkan apa yang menjadi dalil kita itu harus secara seksama gitu. Ya, kira-kira seperti apa yang menurut pertanyaan saya seperti itu. Jadi menurut Pak Yusuf, kira-kira kajian dari Pak Yusuf menyangkut dengan kedua opsi ini seperti apa, supaya tidak menjadi satu konflik secara imajinasi gitu. Yang kedua agama. Iya, nggak ada juga Pak orang menyerang pribadi, orang diskusi juga cari wawasan, edukasi dan penambahan ilmu. Nggak ada menyerang pribadi atau ya cari menang atau kalah. Beda, setiap manusia itu juga beda-beda Pak ininya niatnya. Kita kan nggak tahu gitu. Ya, apologet Kristen juga buka live streaming bahas Islam, itu motivasinya apa saya juga nggak tahu kan, kayak gitu. Entah dia nyari koin kah atau memang murni mau menghujat kah, kan gitu. Jadi yang kayak gitu Pak nggak usah dipikirin. Itu kan kita saling menjaga, misalnya kepercayaan apapun yang dibangun dari setiap agama, tujuan kan cuma satu, cuma beda syaratnya saja yang menurut saya pribadi seperti itu Pak Yusuf. Nah, karena sering saya ikuti misalnya yang saling menabrak, misalnya saya katakan wah ini Kristen lebih baik atau Islam lebih baik, kan yang sudah bagus saya. Tapi yang saya lebih tertarik yang seperti tadi kita misalnya Pak Yusuf tadi, ini ya kayak gini Pak, seharusnya apa yang saya sampaikan itu dicatat oleh kawan-kawan Kristen gitu, dipelajari. Seharusnya kayak gitu. Jadi Anda memperhatikan diskusi saya itu, sediakan pulpen, catat gitu, betul nggak apa yang saya katakan gitu. Internet kan udah ada sekarang ya, nggak mungkin saya yang mengatakan dusta gitu atau ngibul, nggak bisa. Sekarang orang tinggal pencet di HP, yang saya ucapkan itu keluar gitu loh. Pasti keluar. Jadi kayak gitu. Jadi seperti itu aja sih Pak. Ya banyak belajar aja lah. Ya, baik, terima kasih Pak ya, Pak Yusuf. Malam, ya, terima kasih. Sama-sama. Iya ya teman-teman. Seharusnya ini dicatat gitu. Apa ini? Sebentar.
Aduh. Bentar ya teman-temannya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Oke. Mana orangnya? Di mana sih ente itu gelap-gelapan kayak gitu? Mau terang-terang? Oh. Ada apa gerangan naik? Pengen ada yang ditanyakan? Pengen? Ya silakan. Bentar ya. Apakah abang ini Ustadz? Itu aja. Sabar. Ya, bentar. Kalau saya jelaskan apa untungnya bagi Anda? Korelasinya apa? Soalnya nanti kalau bukan Ustadz jangan terlalu tolol. Ya, korelasinya apa? Kalau saya jelaskan. Keuntungannya atau kepentingannya? Saya mau bertanya. Kepentingannya atau keuntungannya apa gitu? Nah, babi kau. Nah, kan kayak gitu. Turun sendiri dia, turun sendiri. Itulah ya. Bahasa kasih mulai keluar. Iya teman-teman, bahasa kasihnya mulai keluar ya. Selamat malam. Ya, selamat malam, Ustaz. Malam Pak Pastor ya. Ya, selamat. Silakan open cam dulu Pak. Oh, harus open cam ya? Iya, wajib. Nanti saya ngobrol sama siapa nggak kelihatan. Tunggu sebentar ya. Saya udah yang kayak gitu teman-teman, saya diumpat, dihina, diejek-ejek itu udah biasa saya ya. Nggak pernah mempan ke saya itu yang kayak gitu. Saya pakai headset dulu, Ustaz. Sebentar. Iya, banyak persiapannya ini. Iya, mesti banyak kalau dengan Ustaz. Sabar ya teman-temannya. Baru ini live lagi. Jangan dulu pergi, Ustaz. Tinggal di sini saya. Waduh. Wah. Dari sini ada ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terlalu lama, kenapa Ustaz udah pergi, kita udah open cam Ustaz pergi. Aduh. Yang mana sih yang betul namanya? Berapa akun punya? Ini akun asli saya, ini akun satu. Oke. Ya. Baik Bang. Kita live bisa enggak? Kita PK-PK-an Ustaz? Kalau mau PK Bang besok aja lah ya. Dijanjikan dulu 5 menit. Kita atur 5 menit waktu saya, 5 menit waktu Anda, kan kayak gitu, dengan tema yang teratur. Oke. Jadi besok aja ya kita PK ya. Saya persiapan dulu. Iya. Bisa. Oke. Siap. Saya izin turun ya. Oke. Permisi Ustaz. Oke. Iya.
ketemu sama abang ini, Bang Holong. Mau mualaf mungkin beliau. Ada. Halo Ustaz. Malam Bang. Udah bisa lab baru hadir lagi nih. Aduh, gimana cara kamu nggak bisa, Bro? Tuh. Soalnya gini Bang, kalau saya ngomong sama gambar nggak semangat saya. Penonton juga kayak gimana ya, ada yang kurang gitu kalau nggak open kamera tuh ya teman-temannya. Apa Bang, ada yang mau ditanyakan emang? Atau saya naikin lagi Kristen 1 nih? Gini loh Ustaz, tadi aku dari teman-teman juga kan, udah kena hujat, aku dibuat teman aku Kristen juga nih. Dihujat Kristen juga. Aduh, kayak gimana lagi Bang ya? Kalau ente sudah kayak gitu kan udah berbeda sama mereka ya, belajar gitu udah nggak masuk doktrinnya ya, hujat aja udah gitu. Gini loh, nggak gini. Menurut mereka Roh Kudus itu Tuhan kan gitu. Tadi. Nah, menurut aku nggak malaikat. Malaikat, kenapa? Dasar abang apa? Dasarnya gini, kita ketika masuk Kristen, kita terus ngucapin hanya ucapan iman rasuli kan. Di situ kan jelas dikatain, aku percaya kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Aku percaya akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Aku percaya Roh Kudus yang mengandung. Jadi jelas ya. Yang pertanyaan saya, waktu dia mau waktu Yesus mau lahir, kan Roh Kudus, kan Roh Gabriel, apa malaikat Gabriel yang datang? Malaikat, iya betul. Betul. Kan Gabriel yang datang dijelaskan. Tapi mereka tadi nggak terima, sampai saya bilang, ya mereka tuh bilang saya tuh apa namanya? Kayak gimana ya Bang? Kayak gitu kan sebenarnya kan pemikiran Anda kan pas kayak gitu ya. Oh ini berarti Roh Kudus ya, ini Gabriel gitu. Kita jelaskan marah mereka Bang. Enggak, Roh Kudus itu Tuhan gitu. Sampai mereka bilang aku tadi itu apa namanya? Kristen palsu. Nah, sampai disuruh bawa KTP Bang ini. Aduh Bang Holong ini ya teman-teman, beliau dulu juga pertama kali sama saya ke-trigger juga keras beliau dulu ya teman-teman. Waktu masuk ke tempat saya gitu, kamu Ustadz sama aja dengan Mikana. Waduh kata saya. Aduh. Sekarang Bang Holongnya banyak belajar, akhirnya apa? Lama-lama kan melunakkan hatinya, melembutkan hatinya. Apa yang saya sampaikan itu silakan dicek gitu kan gitu. Sekarang Bang Holong sendiri yang ngalamin gitu. Enggak gini loh. Kemarin tuh kan abang buat tema lain. Sekarang ada penyatuannya juga, tema dari kemarin sama sekarang, salib rencana iblis atau Tuhan kan gitu. Iya, masalahnya ini kan lebih upgrade lagi sebenarnya gitu temanya. Karena tadi juga membingungkan, ada yang bilang Tuhan dengan iblis satu rencana. Gimana ini Kristennya Bang? Serius Bang, tanya aja penonton tuh. Tanya penonton saya itu, Tuhan dengan iblis satu rencana itu. Dikira Bang Holong saya bohong pula. Enggak, maksudnya gini. Kemarin rencana iblis ada di penyalipan. Ya toh? Kenapa Bang? Kemarin kan temanya kan rencana iblis ada di penyalipan. Sekarang salib rencana iblis atau Tuhan. Nyatu emang yang nyatu.
Jadi abang ngambil ini buat tema ini dari mana? Coba aku mau bertanya dengan baik, lu mau belajar bang. Iya, salib rencana iblis atau Tuhan? Sebenarnya kan ini pertanyaan. Oke, satu jalur. Yang kedua, kalau kita lihat di Yohanes 13 nomor 2, di situ dikatakan iblis membisikkan rencana kepada Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesus itu tersalib. Jadi ini yang mana yang bikin rencana yang betul gitu? Bingung. Coba saya gabung aja, salib rencana iblis atau Tuhan gitu. Gitu ya. Iya, karena beda-beda jawaban mereka, Bang. Tahu kalau Bang Holong sendiri kayak gimana gitu? Coba saya mau dengar. Gimana ya, ketika iblis membisikkan kepada murid daripada Yesus, biasanya memang kalau kita ikuti sejarah ya, kalau kita ikutin, saya pun masih belajar kan. Yesus itu mau disalibkan pertama kali itu Yudas udah nyanati dia, ya berarti di situ ada kuasa iblis juga ya yang berbicara ya. Pokoknya ada andilnya lah kayak gitu. Nah, jadi memang ya secara logikanya ya saya berpikir, masa sih rencana kalau dia sebagai Tuhan, masa rencana Tuhan bisa rencana iblis bisa untuk Tuhan gitu loh. Nah itu pula. Itu pula kan kayak gitu. Gak mungkin bang gitu. Saya kan belajar juga loh bang. Saya nggak pernah memahami. Memang sih nggak masuk akal juga sih. Masa seorang sang kuasa, sang kuasa, kalau memang dia Tuhan, bisa rencana iblis masuk ke dia gitu. Enggak mungkin rencana Tuhan iblis bisa masuk, aneh. Anehnya di situ bang. Makanya saya kan ya wajar mendiskusikan untuk mempertanyakan gitu kan, agar mau berpikir gitu. Orang-orang yang mau berpikir gitu bang, rata-rata orang yang mendapat hidayah gitu.